Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video yang kedua ya, yang masih berkaitan terkait dengan praktikum kodifikasi diagnosis sistem genito urinari berdasarkan ICD-10. Nah, untuk video yang kedua ini nanti kita langsung fokus saja terkait dengan bagaimana teknis pengkodeannya, sehingga nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan suatu gambaran seperti apa sih langkah-langkah teknis terkait dengan praktek pengkodean diagnosis penyakit menggunakan ICD-10. Oke, sebelum kita mulai kegiatan praktik hari ini, silakan teman-teman menyiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa menggunakan ICD-10 elektronik ya. Bisa masuk ke webnya WHO, ini juga ada link browsernya, bisa diklik saja. Kemudian nanti kalau teman-teman memang lebih tertarik atau merasa jauh lebih mudah itu mengasah skillnya menggunakan buku ICD, teman-teman juga bisa menggunakan buku ICD-10 ya. ICD-10 silakan disiapkan volume 1, 2, dan 3 sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah atau proses terkait dengan penetapan kode ICD sesuai dengan kaidahnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang memang masih menggunakan ICD-10 tahun 2010 ya, jangan lupa juga untuk mengupdate ya perubahan kodenya. Ini link browsernya juga sudah Bu Kori sampaikan ya. Nanti silakan dilihat apakah memang ada perubahan kode khususnya terkait dengan sistem genito urinari pada kegiatan hari ini. Nah, untuk membantu terkait dengan pengetahuan atau definisi nanti terkait dengan istilah medis pada kasus diagnosis yang akan kita bahas, teman-teman juga perlu menyiapkan kamus kedokteran sehingga nanti di dalam proses pencarian atau misalnya kita mau melihat terkait dengan litem ya, itu akan jauh lebih mudah. Oke, mari kita simak bagaimana video terkait dengan teknis langkah-langkah mencari kode ICD pada sistem genito urinari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan teknis pengkodean diagnosis pada sistem genitourinary ya. Nah, di ICD ini di bab 14 ya. Nah, jadi di bab 14 ini nanti isinya adalah di sistem urinaria dan juga ada beberapa terkait genital ya, organ genital. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, yang perlu kita perhatikan adalah di kode N ini mulai dari N00 sampai N08 adalah glomerular disease ya. Nah, kita perhatikan di tiap bab ini ya, misalkan di glomerular disease. Nah, di N00 sampai N08 ini nanti bisa ditambahkan ya di sini ya, bisa ditambahkan untuk mengidentifikasi untuk lebih spesifik itu berarti N18 ya. Itu terkait dengan gagal ginjal kronik ya. Nah, ini bisa dibutuhkan, bisa ditambahkan. Jadi nanti stadium berapa ya di N18-nya itu bisa masuk. Nah, kemudian di N00 sampai N08 tadi untuk poinnya ya digit keempatnya itu ada di sini ya. Jadi 0 adalah minor glomerular abnormality, 1 adalah vokal segmental glomerular lesion ya. Nah, jadi di sini di N00 ini ya, ini selalu ada keterangan C before N00 for subdivision ya. Di N01 sampai N08 itu semuanya suruh melihat ya subdivisi ya di halaman awal ini ya sebelum N00. Nah, ini untuk N00 sampai dengan N08. Kemudian misalkan di N10 sampai N16 ya, di N10 sampai N16 terkait dengan renal tubulointestinal disease ya. Nah, di sini juga dipersilakan ya untuk menggunakan kode tambahan ketika dibutuhkan ya. Jadi
untuk kode tambahan N18-nya ya, untuk memberi keterangan dia gagal ginjalnya nanti stadium berapa ya. Ini termasuk N18 adalah untuk gagal ginjal kronik. Ini untuk N10 sampai N16. Kemudian untuk di N17 sampai N19, di sini ya N17 sampai N19 adalah termasuk golongan gagal ginjal ya. Tadi misalkan kayak CKD, chronic kidney disease, itu tadi N18 yaitu termasuk dalam golongan gagal ginjal. Nah, pada kode N17 sampai N19 ini silahkan ya ditambahkan bab 20 ya untuk eksternal kausa. Jadi penyebab luar ya, misalkan dia ada gagal ginjal karena obat ya, untuk questioningnya ya nanti silahkan bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada beberapa keterangan terkait exclude-nya juga diperhatikan ya. Jadi misalkan pada kasus kongenital ya untuk penyakit bawaan jadi masuk di B96.0. Oke, itu untuk N17 sampai dengan N19. Kalau ketemu kode itu berarti masuk kategori gagal ginjal. Kemudian untuk N20 sampai N23 ya. Nah, di sini kalau ada batu ya, batu di sistem urinaria ya, itu masuk di N20 sampai dengan N23. Kemudian di N30 ya sampai dengan N39 ini adalah gangguan lain atau penyakit lain yang ada di sistem urinari seperti cystitis ya, radang kantung kemih ya. Nah, di sini juga silakan ya ditambahkan nanti misalkan ada bakterinya apa ya ditambahkan bakterinya, terus misalkan diperlukan untuk bab 20 ya untuk eksternal kausa juga bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya adalah N40 sampai dengan N51. Ya, ini sudah mulai ke genital organ ya. Jadi kalau yang terkait dengan sistem urinari tadi sampai dengan N39 ya, mulai dari N00 ini jadi permasalahan di sistem urinari ya, ini dari permasalahan di glomerular ini sampai dengan N39 ini adalah permasalahan terkait di sistem urinari ya. Kemudian mulai dari N40 ya sampai dengan N98 ini masuk di permasalahan di organ genital ya. Kemudian nanti di N99 ini balik lagi ya, termasuk permasalahan di genital maupun di urinari ya nanti untuk N99. Nah, ini N40 nih sampai N51 adalah permasalahan pada organ genital laki-laki ya. Jadi ketika kalian menemukan coding N40 sampai N51 tetapi kok jenis kelaminnya perempuan, itu sudah pasti salah ya. Jadi ketika kalian method audit coding ya, nanti bisa diperhatikan ketika ketemu antara N40 sampai N51 jenis kelaminnya yaitu harus laki-laki. Misalkan ini ya BPH ya udah pasti ya prostat kan yang punya hanya laki-laki. Kemudian di N60 sampai N64 adalah permasalahan di payudara ya, adalah di N60 sampai dengan N64 ya. Kemudian di N70 sampai N77 ya, itu adalah di masalah inflammatory disease female
Ya, kalau ini sudah pasti kode ini hanya untuk perempuan ya. Jadi kode N70 terus N80 ya juga nanti masuk untuk permasalahan pada wanita. Jadi kalau nanti ketemu kode ini N70 sampai N77 kok jenis kelaminnya laki-laki, yaitu kemungkinan besar ya salah coding. Nah itu untuk di bab 14 ini ya, jadi 14 ini memang terdiri dari dua ya, ada sistem urinari dan juga ada sistem genital ya, karena memang kebetulan ya untuk urinari ini memang berkaitan erat dengan genital ya, karena keluarnya kebetulan jalurnya sama seperti itu ya. Oke, saya coba ke kasus ya, ya. Di sini adalah berkas rekam medis ya, ini kebetulan saya hanya potong aja di resume dan itu juga bukan satu lembar resume. Ini adalah resume dari sebuah rumah sakit ya. Ini namanya saya hilangkan, umurnya 85 tahun ya. Ini alasan dirawat karena dyspnea ya. Oke, ini diagnosis masuknya OBS dyspnea X CHF ya. Kemudian edema pulmo, kemudian AKI, DD on CKD. Kemudian diagnosis keluarnya itu CHF X HHD ya. Kemudian AKI, DD on CKD, edema pulmo, efusi bilateral postfungsi ya, dari tindakan fungsi pleura. Kemudian hipoalbuminemia ya. Nah, untuk riwayatnya ada pasien datang dengan keluhan sesak sejak 1 minggu dan memberat. Pagi ini nyeri dada sudah dirasakan sejak kurang lebih 5 hari ya. Tidak menjalar, mual ada, muntah tidak ada, BAK buang air kecil normal, BAB cair, riwayat HT ada ya, riwayat HT plus. Kemudian tidak tahu nama obat, DM disangkal, alergi tidak ada, BAB hitam disangkal, muntah darah disangkal ya. Coba kita cari kodenya ya dari kasus ini. Ya ini adalah kalau di lapangan memang seperti ini ya. Jadi apalagi kalau rawat inap ya, rawat inap mungkin rata-rata ya jarang lah untuk diagnosisnya cuma satu ya. Ya beberapa kasus berat ya pasti diagnosisnya mungkin lebih dari satu. Nah seperti kasus ini ya, jadi pada kasus ini dokter mendiagnosisnya lumayan banyak ya. Pada diagnosis keluarnya ada CHF, EKHD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, coba kita cari kodenya ya. Ini memang kasus pada sistem urinari ya, itu ya kadang akan berkaitan juga dengan sistem yang lain ya. Oke, kita buka isi detailnya lagi. Kita cari dari CHF XHHD ya. CHF E kausa ya, disebabkan karena HHD. Oke, jadi kita mungkin bisa cari dari HHD dulu ya, hipertensi, heart disease. Oke, kita coba ke volume 3 dulu. Kita cari liternya mungkin dari hipertensi ya. Ya mungkin bisa juga dari disease ya, saya belum coba saja ya. Kemungkinan bisa dari hipertensi, bisa dari disease ya. Oke, saya coba dari hipertensi dulu. Nah, di sini ya, hipertensi. Kemudian with heart ya. Oke, kan dia kan hipertensi dengan masalah jantung ya, with heart.
Oke ya, coba ini ya untuk hot hipertensi adalah I11.9. Coba kita cek di volume 1 ya. Kita cek volume 1 I11.9. Di I11.9 adalah hipertensi hot disease without congestive heart failure ya. Jadi di luar congestive heart failure. Nah, pada soal tadi ini adalah CHF ECSI kausanya HHD, berarti ada CHF-nya. Oke, berarti codingnya di sini berarti kita pilih yang ada CHF-nya. Jadi yang poin 0 ya, ini poin 0 adalah hypertensive heart disease with congestive heart failure. Oke, kita coba tulis dulu saja ya. Kita coba tulis dulu saja. I11.0 ya. Di I11 ini ya, nanti kita perhatikan include-nya ya. Di sini adalah untuk any condition in I50 ya. Terus I51.4 sampai I51.9 itu nanti codingnya masuk di sini ya. Oke, kembali ke soal. Ada lagi diagnosisnya adalah AKI DD on IKD. AKI ya, di acute kidney injury ya. Tapi injurinya di sini untuk AKI ini adalah injury non traumatik ya, jadi bukan karena cedera trauma gitu ya, non trauma. Nah, AKI yang dimaksud di sini adalah ya failure ya, maksudnya ya gagal ginjal akut di sini. Jadi AKI itu masuk di gagal ginjal akut ya, walaupun mungkin singkatannya akut kidney injury ya. Oke, kita bisa coba cari dari failure ya, dari failure dulu. Oke, failure terus ke kidney. Oke ya, di sini failure terus kidney terus strip 2 nih akut ya. Adalah N17.9 ya. Nah, ini adalah untuk akut kidney failure ya. Nah, tadi di yang pertama tadi kita kan ngoding I11 ya, I11.0 ya. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan ya, kidney with, kalau ada hipertensi jadinya I12 ya, I12.0 ya. Terus ini oke, coba kita cek dulu aja ya, dari N17 sama I12 ya. Oke, N17 adalah akut renal failure ya. Di sini N17 ini yang masuk kategori dari N17 sampai N19 adalah renal failure. Nah, coba kita ke I12 tadi ya, I12. Nah, yang I12 adalah ada hipertensi, ada renal disease ya. Di sini masuk include adalah N00 sampai N07, terus N18, N19 or N26 ya. Jadi kalau ada masalah ginjal ya, ini masuk yang di renal disease, ini masuk di sini ya.
Oke, coba kita ini dulu ya, kita tulis dulu. Ya, kalau yang tadi adalah masuk di gagal ginjal ya, N17 itu ya. Walaupun masih akut, nah coba nanti kita lihat dulu tadi di masalahnya di sini. Ya, di sini adalah AKI DD on CKD. Jadi ceritanya di sini dokternya itu sebenarnya masih bingung ya. Dokternya itu masih ini DD itu singkatan dari differential diagnosis ya. Kalau orang Indonesia ya bilangnya itu diagnosis banding. Jadi ini antara mau bilang ini akut atau ini masuk kronik ya, ini antara masih ragu-ragu ya. Jadi intinya ini kemungkinan besar akut, tapi untuk diagnosis bandingnya ya juga bisa juga ini kronik. Jadi tapi yang pasti ya antara AKI dan CKD ini semuanya adalah gagal ginjal. Coba kita cek yang CKD ya. Kita cek dulu yang CKD. CKD adalah chronic kidney disease. Kita carinya dari disease ya. Oke, disease terus ke kidney ya. Organnya adalah di kidney, di ginjal. Ya, ini ya kidney. Kemudian kronik ya. Nah, ini masuk adalah N18.9. Ya, terus kalau ada keterangan stadiumnya ya, stadium 1.1 dan lain-lainnya. Coba kita cek N18.9. Ya, ini ya, untuk N18.9 adalah chronic kidney disease ya. Oke, ya di sini yang pasti adalah masuk kategori gagal ginjal. Nah, tadi yang I12 ya. Yang I12 adalah hipertensi dengan gagal ginjal. Ya, berarti kan di sini ya, yang ini mengcover masalah hipertensi dengan gagal ginjal. Nah, permasalahannya adalah di kasus ini, coba kita lihat tadi ya. Ini ada CHF dan HD ya. I11 tadi ya, I11. Nah, terus yang ini karena ada HHD-nya jadi I12. Gitu. Coba kita tulis dulu aja ya. Ini adalah tadi yang CHF dan HHD ya. Kemudian sekarang adalah ini ada karena dia HHD dan juga gagal ginjal ya, CKD. Terus ketemunya I12.0. Nah, kita ke ICD ya, antara I11 sama I12 ya. Ini nanti di bawahnya lagi ini ada hipertensi heart and renal failure. Jadi ini udah gabungan antara I11 sama I12 ya. Jadi di sini any condition in I11 ya, di I11 with any condition in I12. Jadi kalau ada kategori di I11 sama I12 itu masuk di I13. Oke, berarti kodenya adalah yang I13. Tinggal kita pilih ya di sini I13-nya. I13.0 adalah hipertensi heart and renal disease with congestive heart failure. Jadi yang di I13.0 ini masuk kategorinya adalah ini renalnya renal disease ya, bukan renal failure. Nah, di masalah tadi adalah renalnya adalah
renal failure. Jadi kalau I13.0 nggak masuk ya. Kalau I13.1 adalah hipertensi heart and renal disease with renal failure. Ini adalah adanya hipertensi heart ditambah renal disease plus renal failure. Terus I13.2 hipertensi heart and renal disease with both cohesive heart failure. Ini ada cohesive heart failure and renal failure. Oke, kalau sekilas dari sini ya kita perhatikan ini masuk yang cohesive heart failure dan renal failure. Jadi I13.2 ya. Ya karena tadi ya kita perhatikan yang kita pilih tadi adalah I11.0 ya yang heart failure ya. Oke, coba kita ke sini ke soal. Jadi pada kasus ini dua kode ini adalah nantinya harus melebur jadi satu ya. Jadi ini tidak dipakai, kita coret. Kode ini juga tidak dipakai ya. Yang pada kasus CKD atau AKI dengan kode N kan karena ada HT-nya kemudian jadi I12, tetapi ini bisa digabung lagi jadi I13 ya, jadi I12 tidak dipakai. Kodenya adalah gabungan, jadi I13.2 ya. Ini coba kita lihat ya, kita benar nggak nih I13.2. Oke ya, hipertensi heart and renal disease with both congestive heart failure and renal failure. Kita cek lagi, kode selanjutnya adalah edema pulmo ya. Kita cek dari edema pulmonari ya, di sini edema pulmonari, si edema lung ya. Akan dicek ke edema lung. Edema. Oke. Ya di sini adalah edema lung adalah C81. Terus kalau with heart condition in or failure, nah ini ada with heart condition or failure ya, jadi ada masalah jantung ya, gagal jantung, kodenya I50.1. Coba kita cek di sini. Ya, ini ya I50.1 ya. Nah, kita coba lihat lagi ya yang tadi di I12 ya tadi ya. Ya, mulai dari I11 dulu ya. Nah, di I11 ini include-nya adalah I50 poinnya ya, semua poin ya, masuk semua. Nah, yang tadi adalah I50.1 ya, yang edema pulmo pada edema pulmo pada orang yang mengalami masalah gagal jantung ya. Oke, jadi nanti ini juga bisa digabung ternyata ya. Jadi kodenya
digabung. Nah, karena tadi I50.1 adalah masuk di sini ya, masuk di hot failure. Jadi ini cukup ya, jadi cukup di I13.2. Jadi hipertensi hot and renal disease. Jadi sudah masalah penyakit jantung. Nah, untuk kodenya ya, untuk kode penyakit edema pulmonya ini tidak perlu di coding karena codingnya ternyata gabung ke I13.2. Jadi I13.2 ini tadi sudah mengcover semua ya. I13.2 adalah hipertensi heart and renal disease. Jadi tadi adalah I50.1 itu masuk kategori heart failure ya, ini sudah masuk di sini. Oke, kelihatannya banyak, ternyata kodenya ya cuma satu ya, ini cuma satu. Nah, kita lanjut di coding untuk efusi pleuranya. Kemudian sama hipoalbumin. Efusi pleura mungkin bisa cek dari efusi ya. Efusi, hitamnya efusi, terus ke pleura ya, J90 ya, J90. Jadi untuk J90 tidak ada poinnya ya, jadi hanya J90 aja, pleura efusi, not elsewhere klasifikasi, tidak diklasifikasikan di tempat lain. Oke, ini adalah J90 ya, bisa di poinnya poin X ini ya. Kemudian ke hipoalbuminnya, ya, langsung saja kita cek dari hipoalbumin H ya, hipo hipoalbumin HIHJ bang ya, hipo. Ya, dia hipoalbumin. E88.0. E88.0 ya, ini untuk use additional external cause. Ya, ini kalau ada penyebab luarnya terjadinya hipoalbumin ya, untuk bab 20-nya external cause-nya ya silahkan dimasukkan. Nah, kalau di soal ini tidak ada ya, jadi tidak perlu ditambahkan. Jadi cukup E88.0. Nah, di sini ya kodenya jadi yang soal tadi ada diagnosis 1 ya, CAF, HHD, terus AKI, CKD 1 2 3 4, edema pulmo, efusi
pleura, hipoalbumin. Ya, ini untuk sekian banyak diagnosis itu ternyata kodenya cukup 3 ya. Ya, ini kekhususan ya, kadang kalau ketemu kasus masalah urinary system, tapi kalau nanti dia berhadapan dengan kasus penyakit jantung dan hipertensi, ya nanti ternyata bisa digabung. Oke, untuk pengantar kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjut ke soal latihan ya. Dan nanti untuk diskusinya kita bisa chat saja ya, atau misal mau telepon silahkan. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.